Hai everyone, apa kabar? Baik kan? Kali ini kita akan bahas kontradiksi. Ya, katanya kontradiksi. Oke, kontradiksi kematian Saul, Raja Israel yang pertama. Nggak tanggung-tanggung, katanya ada 3 bagian yang saling kontradiksi. Wow, kalau biasanya cuma 2, kali ini 3. Keren. Jadi, bagaimana sebenarnya Saul mati? Yuk kita cek 3 bagian ini. Yang pertama, 1 Samuel 31 ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Oke, di sini dikatakan Saul bunuh diri. Yang kedua, 2 Samuel 1 ayat 6-10. Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada di lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Oke, Saul dibunuh oleh orang Amalek atas permintaannya sendiri. Yang ketiga, 2 Samuel 21 ayat 12. Maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead, yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Bet-san, tempat orang Filistin menggantung mereka ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa. Waduh, gimana nih? Saul bunuh diri, dibunuh orang Amalek, atau dibunuh orang Filistin? Gimana ya? Dilema. Santai aja. Yuk kita analisa. Kita mulai dari yang ketiga, 2 Samuel 21 ayat 12. Katanya Saul dibunuh orang Filistin. Apa iya? Coba kita baca ayat paralelnya di 1 Samuel 31 ayat 8. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Kontradiksi apanya? Orang Filistin mendapati mayat Saul, waktu mereka menjarah mayat-mayat pasukan Israel yang udah mereka kalahkan. Lalu kenapa dikatakan memukul kalah Saul? Ya karena memang Filistin menang perang melawan Saul atau pasukan Israel. Tapi bukan berarti orang Filistin yang bunuh Saul. Siapa sih yang bilang ini bagian dari kontradiksi? Lucu banget. Oke, berarti tinggal 2 ayat yang berkontradiksi, yaitu 1 Samuel 31 ayat 4 dan 2 Samuel 1 ayat 6-10. Jawabannya gampang. Orang Amalek itu bohong. Dia nggak bunuh Saul. Wah, kalau cuma bilang bohong mah gampang. Mana buktinya? Oke, santai. Dengan analisa yang baik, kita punya 3 bukti. Yang pertama, dari 2 Samuel 1 ayat 6, kita sudah bisa melihat anak muda ini kurang cermat dalam mengarang ceritanya. Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Kebetulan? Dia nggak mungkin kebetulan berada di tengah-tengah medan perang yang lagi panas-panasnya. Santai banget dia. Padahal dia juga bilang saat itu Saul lagi dikejar-kejar kereta dan orang berkuda. Dan mustahil Saul yang adalah raja ditinggal sendirian oleh prajuritnya, sampai harus minta tolong dibunuh sama orang asing. Berikutnya, saat dia berjumpa dengan Saul, dia bilang suasananya adalah sedang terjadi pengejaran. Bahasa Ibrani juga bilang begitu. Hitbikuhu, yang berarti mengejar dengan sangat keras, dari akar kata daubak, yang berarti mengejar dengan cepat, sangat keras, sangat dekat, bahkan bisa dikatakan menempel. Jika memang itu yang terjadi, seharusnya baru aja anak muda itu membunuh Saul, orang Filistin langsung mendapati Saul dan anak muda itu. Ya kan? Tapi kenyataannya apa? Orang Filistin baru mendapati Saul keesokan harinya. Keesokan hari setelah Saul mati. Yang kedua, kebohongannya semakin jelas di ayat 8 dan 9. Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa."
Mari kita bandingkan dengan 1 Samuel 31 ayat 4. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Bagi Saul dan bangsa Israel adalah sebuah kehinaan besar harus berurusan dengan bangsa yang tidak bersunat, karena bersunat adalah tanda bangsa pilihan Tuhan. Nah, apalagi harus mati di tangan orang yang tidak bersunat. Sangat hina dan memalukan. Itu sebabnya Saul menyuruh prajuritnya, dan karena nggak mau, maka dia bunuh diri. Karena baginya lebih baik dibunuh orang sebangsa atau bunuh diri daripada harus mati di tangan bangsa yang tak bersunat. Jadi, anak muda ini, orang Amalek ini, jelas-jelas berbohong. Tidak mungkin Saul minta supaya orang Amalek ini membunuh dia, sebab orang Amalek tidak bersunat. Oke, yang ketiga, kisah ini ditulis kembali 600 tahun kemudian oleh Ezra di dalam 1 Tawarik 10 ayat 1-14. Dan dikatakan bahwa Saul bunuh diri, sama persis seperti 1 Samuel 31. Ezra tidak main-main dengan kitab suci. Dia tidak bodoh dengan menyalin kisah kebohongan, melainkan karena memang 1 Samuel 31 lah kisah sebenarnya. Orang Amalek ini tidak kebetulan berada di Gilboa, melainkan dia sengaja datang mungkin untuk menjarah mayat pasukan Israel, seperti budaya kala itu. Dan kemudian dia mendapati mayat Saul. Tidak ada orang Filistin di sekitar situ. Orang Filistin keesokan harinya baru mendapati mayat Saul. Itu sebabnya orang Amalek ini bisa menjarah dengan santainya, termasuk mahkota dan perhiasan Saul, lalu dibawanya ke Daud. Lalu timbul dua pertanyaan. Kenapa anak muda itu harus berbohong? Dan kenapa penulis kitab Samuel harus menuliskan dua kisah berbeda? Oke, kenapa anak muda itu bohong? Karena dia berharap Daud memberi dia imbalan karena berhasil membunuh Saul. Sebab dia mengira bahwa Saul adalah musuh Daud. Sebab Saul beberapa kali mau membunuh Daud. Padahal sebenarnya Daud tidak pernah membenci Saul, apalagi menganggapnya sebagai musuh. Konteks budaya di sana, masa itu memang begitu. Jika ada yang berhasil membunuh lawan dari satu pihak, maka pihak ini akan memberikan dia imbalan yang besar. Tapi bukannya dapat imbalan, malah anak muda ini dibunuh oleh Daud. Dan kenapa ada dua kisah berbeda ditulis di kitab Samuel? Karena penulis ingin menunjukkan bagaimana Saul mati, dan bagaimana ada seorang Amalek yang berbohong dalam menceritakan kematian Saul. Jadi ini sebagai perbandingan. Jadi setelah kita cermati bersama, kita semua sekarang tahu nggak ada kontradiksi dalam kisah ini. Saya harap kalau teman-teman diperhadapkan dengan tuduhan ini, teman-teman bisa jawab dengan analisa dan argumen kita di video ini. Oke, saya sangat bersyukur apabila teman-teman diberkati melalui penjelasan sederhana di video ini. Akhir kata, keep your faith, your hope, and your love. Jesus bless and love you all.